Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di channel Denny Official ya teman-teman ya. Oke, di sini saya mau berbagi konten lagi buat teman-teman semua ya, karena sudah waktunya buat konten. Jadi saya usahakan selalu update setiap beberapa hari sekali ya, biar konsisten. Jadi buat teman-teman yang menunggu updatean video saya terbaru, biar tidak menunggu terlalu lama ya. Oke, terima kasih untuk di sini saya akan bagikan tips buat teman-teman semua. Tentunya untuk berbudidaya ikan nila kolam terpal tanpa pakai aerator. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali yang bertanya. Di sini saya akan jelaskan gimana eksperimen saya, terus apa yang saya lakukan supaya ikan nila bertahan sampai sekarang ya teman-teman, tanpa pakai aerator ya. Mungkin teman-teman terkadang masih banyak yang bingung kenapa tidak pakai aerator, banyak sekali yang mati. Kenapa harus pakai aerator? Dan ini saya juga sudah eksperimen mencoba ya. Alhamdulillah berhasil tanpa pakai aerator di kolam terpal. Mungkin teman-teman di sini bisa nyimak videonya, mungkin bisa siapa tahu bisa diterapkan di rumah ya. Oke, tentunya buat sebelum kita masuk ke videonya, yang belum subscribe bisa silahkan subscribe dulu, aktifin juga notifikasi ya teman-teman ya. Tentunya supaya tidak ketinggalan ketika saya buat video baru terupdate selanjutnya. Oke, yuk kita masuk ke videonya, let's go. Oke teman-teman, jadi tentunya saya ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini ya. Sudah saya pastikan ketika teman-teman mengeklik video ini, itu pasti teman-teman pengen sekali untuk berbudidaya seputar ikan nila ya. Oke, jadi di sini saya memang buat eksperimen sendiri ya teman-teman ya. Saya mencoba berbudidaya ikan nila ya, karena mungkin di video saya banyak sekali tuh mungkin budidaya ikan lele ya, teman-teman bisa cek di situ. Itu banyak sekali ya, teman-teman bisa mungkin pengen belajar, bisa di cara-caranya seperti apa tuh ada semua ya, karena saya juga masih belajar teman-teman ya. Nah, jadi sebelum saya buat konten seperti ini pun saya juga eksperimen dulu nih ya. Jadi eksperimen dulu tuh ketika saya pakai kolam terpal budidaya ikan nila, tebarnya mungkin tidak terlalu banyak sih teman-teman. Saya hanya tebar sekitar 300 ya, 300 atau 200 aja sih waktu itu, karena saya juga baru mencoba ya, karena juga penasaran teman-teman ya. Kadang teman-teman lain juga bilang harus pakai aerator dan sebagainya biar supaya pasokan oksigen itu banyak. Nah, di sini saya mencoba eksperimen, jadi tanpa pakai aerator bisa nggak sih ikan nila hidup ya. Pada dasarnya ketika saya melihat mungkin di kayak di kolam ya dan sebagainya, itu ikan nila terus di waduk dan sebagainya itu dia tanpa aerator, pasokan oksigen juga banyak. Nah, di sini saya juga menyimpulkan harusnya bisa ya, harusnya bisa tanpa pakai aerator pun harusnya bisa ya. Di sini juga alhamdulillah saya sudah mencoba ya, itu sudah masuk ke 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah teman-teman ya. Ketika saya tebar ya, itu ukurannya kurang lebih 3 sentian saya beli, 3 senti kurang lebih segini, 3 senti itu sampai sekarang sudah lumayan sih ya teman-teman, seginian ya, udah segini sejari, ukuran 2 bulan. Memang saya sengaja nggak pakai ya, karena saya juga baru buat konten ini, jadi saya pastikan dulu. Nah, itu untuk awalnya memang sedikit riskan teman-teman. Awalnya itu kematiannya itu paling cuma 1-2 ya, 1-2 itu cuma 1-2, tapi tidak setiap hari seperti itu ya. Terus sudah memasuki masa 2 minggu sampai 2 bulan setengah, itu alhamdulillah tidak ada kematian sama sekali. Nah, sampai sekarang ya, mungkin di sini juga saya bagikan mungkin apa yang saya terapkan di tiap hari, mungkin teman-teman bisa coba di rumah ya. Tentunya budidaya ikan nila tanpa aerator itu sebetulnya bisa teman-teman ya, mungkin tergantung kita juga menyikapinya seperti apa, caranya seperti apa tuh juga pastinya ada ya. Oke, buat teman-teman semua yang penasaran dengan caranya seperti apa, kita cek dulu ya perkembangan ikannya seperti apa, yuk. Oke teman-teman ya, jadi kita bisa cek di sini perkembangan ikan nilainya seperti apa. Nah, oke, di sini saya tidak pakai aerator ya teman-teman ya. Mungkin sudah ada yang lebih besar, ada yang kecil ya. Jadi saya tidak pakai aerator. Nah, di sini jadi kosong. Ini kolam terpal ya teman-teman. Ini kolam terpal. Oke, di sini. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Bahkan tidak ada di sini juga
kualitas gambar ya saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena mungkin kameranya juga biasa di sini ya, belum sempat punya HP yang kameranya bagus, cuman sedikit jelas sih, tapi buat teman-teman bisa lebih mungkin dimaklumin juga ya. Jadi ukurannya udah segini teman-teman ya. Nah untuk pakannya sendiri saya pakai pelet teman-teman ya, pelet. Jadi ukurannya yang kecil bisa PF 800, PF 1000, itu bagus sih buat ikan nila ya. Tidak ada yang mengambang ke atas juga sama sekali. Aktivitasnya juga bagus ya teman-teman, setiap hari ke hari. Oke. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Ini tanpa nggak pakai aerator ya teman-teman, bersih ya. Jadi memang saya nggak pakai karena saya memang pengen mencoba aja, karena rasa penasaran itu ya. Ternyata ya bisa teman-teman ya, asalkan kita mungkin lebih teliti lagi. Untuk ikan nila memang lebih pertumbuhan juga lebih lama daripada ikan lele, jadi tentunya kita harus lebih sabar ya pastinya teman-teman. Oke, sini teman-teman bisa cek ya. Oke teman-teman, jadi tadi sudah dicek ya teman-teman ya untuk ikannya. Jadi dia memang fix ya, tanpa aerator saya pakai. Jadi yang saya lakukan adalah, jadi ketika memang waktu usia tebar bibit yang utama, yang kecil-kecil tuh kan, mungkin memang karena bibitnya masih kecil ya teman-teman ya, jadi memang butuh banyak oksigen juga. Jadi untuk kematiannya sih ya ada juga, itu pasti ya, paling cuma 1, 2 itu seperti itu. Cuman untuk usia masuk 2 minggu ke atas ya, itu sudah tidak ada sama sekali ya, alias jadi memang benar-benar bisa hidup juga di kolam terpal tanpa pakai aerator ya. Untuk yang pertama sih memang saya fermentasi dulu teman-teman ya. Itu juga semua ikan sih memang diwajibkan fermentasi, walaupun kolam ini sudah pernah terpakai untuk ikan lele juga waktu dulu ya, udah pernah saya pakai buat ikan lele. Cuman tetap ketika saya mau tebar bibit nila itu juga saya fermentasi lagi. Nah jadi buat tujuannya apa? Tetap biar punya kualitas air yang bagus. Nah untuk setiap 3 hari sekali ya teman-teman ya, 3 hari sekali, apalagi ketika cuaca hujan ya, itu juga tetap saya pakai garam yodium ya. Garam yodium selain buat lele, itu ternyata juga bagus buat nila teman-teman ya. Jadi untuk menjaga kestabilan pH airnya ya, karena mungkin biar menghindari dari tingkat mungkin keasaman ketika hujan, dari terik matahari dan sebagainya. Itu juga mungkin trik simpelnya ya, jadi buat teman-teman coba di rumah. Mungkin yang kurang dari saya bisa dikoreksi ya, bisa tulis di kolom komentar nanti. Karena juga saya masih belajar teman-teman, karena jujur kalau di ikan nila memang saya belum begitu menguasai banget ya. Cuman ketika saya buat video seperti ini ya, saya harus eksperimen dulu ya. Saya coba, ternyata memang berhasil ya, saya baru buat konten seperti ini. Jadi bukan asal buat konten teman-teman, yang beda ya. Kalau saya pribadi sih nyesuaiin aja kondisi saya ya. Ketika saya bisa berhasil ya saya bagikan buat teman-teman, kalau nggak berhasil ya nggak saya bagikan ya. Soalnya kenapa, nanti takutnya teman-teman sendiri yang rasa kecewa, atau misalkan budidaya ikan lele terus ketika saya memberikan hal yang tidak berhasil, nanti teman-teman malah tidak ada niatan bagi budidaya teman-teman. Jadi suatu hal yang positif tetap saya bagikan di sini buat teman-teman ya, tentunya semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen berbudidaya ikan lele, ikan nila di rumah ya, bisa dicoba aja ya, walaupun teman-teman pakai mau kolam terpal atau kolam semen dan sebagainya, itu semua bisa, tergantung. Yang penting kita setiap menebar bibit awal diwajibkan fermentasi dulu ya, supaya apa? Kita tetap menjaga kualitas air dulu di awal, karena ikan kecil itu lebih rentan banget teman-teman ya, lebih rentan sekali ya. Kalau kita kadang lihat setiap hari mati atau ada kematian, itu juga sedih banget rasanya ya. Jadi menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Jadi faktanya menurut saya pribadi, jadi pembudidaya ikan nila tanpa pakai aerator itu sebetulnya bisa ya. Itu bisa. Jadi teman-teman bisa coba di rumah. Karena mungkin di sini juga mau saya pakai aerator, sebenarnya pengen juga pakai teman-teman, tapi saya coba dulu lah ya, eksperimen dulu lah, siapa tahu bisa ya. Ternyata mungkin kita tunggu nanti
perkembangan selanjutnya. Mungkin kalau udah berkembang gede-gede sekali, mungkin saya akan buat konten lagi ketika itu berhasil teman-teman. Jadi teman bisa coba di rumah. Jadi kalau nggak pengen ribet pakai aerator, ya bisa dicoba aja di rumah ya, siapa tahu juga berhasil kan, lumayan. Kalau pakai aerator itu juga bisa. Oke, di sini mungkin itu aja yang saya bagikan teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau pemandangan di belakang agak sedikit berantakan ya. Jadi memang keadaan di desa seperti ini teman-teman, karena saya suka suasananya apa adanya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua juga semangat, mau kita tempat di mana aja, mau kita lokasi di mana aja, yang penting kita selalu semangat, selalu optimis ya, pastinya kuncinya sih itu aja teman-teman ya. Jadi terima kasih buat teman-teman saya sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Tentunya dukung terus ya channelnya di Denny Official, karena itu jangan cara di like, subscribe, komen, dan share ke sosial media teman-teman semua. Jadi tentunya apa, bermanfaat buat semuanya ya. Jika teman-teman video ini merasa bermanfaat, silahkan di share ke teman-temannya. Siapa tahu yang teman-teman bingung mau mencoba usaha apa di rumah, kecil-kecilan di rumah, ya bisa mencoba ternak ikan lele di rumah atau ikan nila di rumah ya. Untuk masalah pendapatan itu tergantung dari kitanya nanti ya, oke teman-teman. Jadi yang penting kita usaha dulu, kita cari caranya dulu seperti apa. Untuk masalah hasil ya nanti pasti semua akan mengikuti usaha kita. Oke, mungkin dari sekian itu aja. Dukung terus channel saya ya, Denny Official, supaya tetap berkembang, bisa menjadi channel yang bagus dan juga bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.